Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bunia. Kali ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran yang keempat. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun, perlu kita waspadai, globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia? Belum tentu ya. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Nah, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa saja dampak positif globalisasi? Kita dapat menemukan berbagai makanan, barang dari luar negeri, serta berita dan kejadian di luar negeri dengan sangat mudah. Pertanyaan kedua, apa saja dampak negatif dari globalisasi? Masuknya budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Pertanyaan ketiga, mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Karena dengan adanya globalisasi dapat menyebabkan masuknya pengaruh budaya asing yang akan membawa perubahan budaya di masyarakat. Pertanyaan keempat, mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Karena nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat terjadinya globalisasi yang dapat membawa perubahan budaya bangsa. Pertanyaan kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Memanfaatkan pengaruh positif globalisasi dan menjauhi pengaruh negatif globalisasi. Globalisasi memberikan banyak manfaat bagi kita semua, termasuk untuk Mang Samad, cerita pada pembelajaran 2. Ternyata, hal yang dilakukan Mang Samad juga memberikan manfaat untuk warga di sekitarnya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian, kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Pertanyaan pertama, apa dampak dari usaha Mang Samad bagi warga di sekitar? Mampu meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat di lingkungannya. Pertanyaan kedua, mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Karena Mang Samad memperkerjakan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya sehingga perekonomian warga meningkat. Pertanyaan ketiga, apa dampak yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Mang Samad ikut mengharumkan nama Indonesia dan memajukan perekonomian bangsa.
Pertanyaan keempat, mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Jelaskan. Karena usaha Mang Samad membuat perekonomian warga di lingkungannya meningkat. Selain itu, kegiatan ekspor dari usaha Mang Samad juga menyumbang pemasukan devisa negara. Pertanyaan kelima, mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Karena produk lokal buatannya dapat menembus pasar mancanegara sehingga membuat nama Indonesia semakin terkenal. Pertanyaan keenam, sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Memberi kesempatan kepada orang sekitar agar dapat ikut merasakan hasil kerja keras yang kita raih. Pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian, kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Bagaimana dengan kamu? Sikap apa yang bisa kamu contoh dari Mang Samad yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Buatlah rencanamu. Tuliskan rencanamu pada tabel berikut. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.